Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan bahasan terakhir dari kisah Ibrahim alaihissalam berdasarkan Al-Quran yang disadut dari buku Nabi-Nabi Allah karya Ahmad Bahjat. Untuk tema bahasan akhir ini berjudul Tamu-tamu Ibrahim alaihissalam. Hari-hari silih berganti. Ibrahim alaihissalam telah pindah dari daerah Kaldenin, tempat kelahirannya yang terletak di Irak, ke arah Yordania. Kemudian beliau tinggal di Kan'an, sebuah daerah pedalaman. Di sela-sela dakwanya kepada Allah, Ibrahim alaihissalam tidak lupa menanyakan kabar Lut alaihissalam beserta kaumnya. Lut adalah orang pertama yang beriman kepadanya, dan Allah telah memberinya pahala dengan mengangkatnya sebagai nabi untuk kaum yang durhaka dan gemar melakukan dosa. Waktu mendekati tengah hari, Ibrahim alaihissalam duduk di luar rumahnya. Beliau membayangkan putranya Ismail, kisah di mimpinya, dan penebusan Ismail dengan penyembelihan seekor kambing yang besar. Hati Ibrahim alaihissalam dipenuhi rasa khusyuk dan cinta. Beliau tidak tahu bagaimana mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Kedua matanya berkaca-kaca sebagai wujud rasa syukurnya kepada Allah. Kaca-kaca itu akhirnya berubah menjadi tetes-tetes air yang mengalir dari pelupuk matanya. Beliau teringat akan putranya Ismail yang berada jauh di sana, dan beliau sangat rindu kepadanya. Pada waktu yang sama, 3 malaikat turun ke bumi. Mereka adalah Jibril, Israfil, dan Mikail. Mereka menjelma sebagai manusia, dan keelokan mereka melebihi ketampanan manusia biasa. Mereka berjalan dalam diam. Turunnya mereka ke bumi bertujuan ganda, bertamu kepada Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira kepadanya dan mendatangi kaum Lut untuk menimpakan hukuman atas kejahatan mereka. Setibanya di rumah Ibrahim alaihissalam, mereka bertiga berjalan dengan pelan. Salah satu dari mereka melemparkan kerikil ke hadapan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengangkat kepalanya dan memandangi wajah-wajah orang yang datang kepadanya. Namun beliau tidak mengenal satupun di antara mereka. Ketiga orang itu mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Ibrahim menjawab, "Waalaikumsalam." Ibrahim alaihissalam bangkit dari tempat duduknya dan menyambut mereka. Kemudian beliau mempersilakan tamu-tamunya itu masuk ke dalam rumah. Beliau menyangka bahwa mereka ada tamu dari jauh, maka dipersilakannya mereka duduk agar dapat melepas lelah. Sementara itu, beliau minta izin keluar sebentar untuk menemui istrinya. Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, bangun tak kala beliau masuk ke biliknya. Sarah sudah menjadi nenek-nenek. Rambutnya sudah putih dan matanya pun sudah tak seawas ketika muda. Ibrahim berkata kepadanya, "Ada 3 orang dari jauh bertamu kepada kita." "Siapa mereka?" tanya Sarah. "Aku tidak mengenal satupun dari mereka," jawab Ibrahim.
Ibrahim berkata lagi, wajah-wajah mereka terlihat asing. Mestinya mereka datang dari tempat yang jauh. Tetapi pakaian mereka tidak menunjukkan kalau mereka datang dari tempat yang jauh. Makan apa yang kita punyai? Hanya daging separuh kambing, jawab Sarah. Kalau daging sebanyak itu tentu tidak cukup untuk mereka. Sembelilah anak sapi yang gemuk. Mereka adalah tamu-tamu yang datang dari jauh, dan mereka tidak membawa kendaraan ataupun bekal makanan. Barangkali mereka kelaparan, atau barangkali mereka orang-orang miskin, kata Ibrahim. Kemudian Ibrahim alaihissalam memilih seekor anak sapi yang gemuk dan memerintahkan agar disembelih. Beliau mengingatkan orang yang menyembelih agar jangan lupa menyebut nama Allah. Setelah itu, mereka mulai membakar daging sapi itu di atas tungku yang panas. Daging sapi siap dihidangkan di meja makan. Ibrahim alaihissalam memanggil tamu-tamunya untuk menyantap makanan yang sudah dihidangkan. Sarah berdiri, siap melayani sebagai penghormatan terhadap tamu. Daging sapi panggang yang mengundang selera ditaruh di hadapan tamu-tamunya. Tangan Ibrahim alaihissalam memberi isyarat dengan menyebut nama Allah agar para tamunya menyantap makanan yang telah dihidangkan. Beliau mendahului makan untuk memberi semangat tamu-tamunya. Ibrahim alaihissalam tahu kalau Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang memuliakan tamu. Jika saja di rumahnya tidak ada daging sapi ini, sesungguhnya daging dari separuh kambing sudah cukup untuk ketiga tamunya, bahkan masih berlebih. Namun Ibrahim alaihissalam adalah orang yang terkenal pemurah dalam menjamu tamu. Ibrahim alaihissalam makan daging sapi panggang itu dengan tenang. Kemudian beliau melirik tamu-tamunya untuk memastikan bahwa mereka juga makan. Namun beliau melihat tak satu pun dari mereka mengambil hidangan. Ibrahim alaihissalam mendekatkan pinggan kepada mereka seraya berkata, "Tidakkah kalian mau makan?" Ibrahim alaihissalam kembali menyantap makanannya. Sekali-kali beliau melirik tamu-tamunya, tetapi mereka tidak juga makan. Dalam tradisi masyarakat di situ, jika tamu tidak mau menyantap hidangan tuan rumah, berarti si tuan rumah bukan orang yang baik. Berulang kali Ibrahim alaihissalam mengingat-ingat peristiwa yang mungkin terjadi antara dirinya dengan para tamunya untuk mencari tahu keganjilan sikap mereka. Mereka datang ke situ dengan tiba-tiba. Beliau tidak tahu dari mana mereka datang. Mereka tidak terlihat memiliki hewan tunggangan. Mereka tidak membawa bekal perjalanan. Wajah-wajah mereka terlihat sangat asing. Mereka seperti pelancong, tapi tidak ada bekas-bekas debu di pakaiannya. Kemudian mereka dipersilakan untuk menyantap makanan yang sudah disediakan, tetapi mereka tidak memakannya. Ketakutan Ibrahim alaihissalam semakin menjadi-jadi. Beliau mengangkat pandangannya. Dilihatnya Sarah berada di pojok ruangan. Dengan bahasa mata, beliau berusaha mengatakan kepada istrinya bahwa dirinya takut dengan tamu-tamu itu. Sayang, Sarah tidak memahaminya. Ibrahim alaihissalam kemudian berpikir tentang pembantunya dan kaumnya. Jumlah tamunya 3 orang. Mereka semua masih muda-muda, sedangkan beliau sudah tua renta. Para malaikat itu dapat membaca jalan pikiran Ibrahim alaihissalam. Tanpa memandang kepada beliau, mereka tahu bahwa Ibrahim alaihissalam sedang berpikir tentang tamu-tamunya itu. Salah satu dari malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut." Ibrahim alaihissalam mengangkat kepalanya lalu berkata dengan jujur,
Kuakui, aku memang takut. Aku telah mengajak kalian untuk makan dan aku menemani kalian, tapi kalian sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Apakah kalian beranggapan bahwa aku seorang yang jahat? Salah satu malaikat tersenyum dan berkata, "Wahai Ibrahim, kami tidak makan. Kami adalah malaikat. Kami telah diutus untuk menghukum kaum Lut." Sarah, istri Ibrahim, tertawa. Dia berdiri dan mengikuti perbincangan antara Ibrahim alaihissalam dengan tamu-tamunya. Lalu dia tertawa lagi. Salah satu malaikat mengalihkan pandangan kepada Sarah, seraya memberikan kabar gembira kepadanya akan kelahiran Ishak. Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan memiliki seorang anak yang bernama Ishak. Wajah nenek tua itu terbelalak karena kaget dan bahagia. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. Dia, istrinya, berkata, "Sungguh ajaib. Mungkinkah aku akan melahirkan anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Al-Quran Surat Hud ayat 72. Salah satu malaikat kembali berkata kepadanya, فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Al-Quran Surat Hud ayat 71. Berbagai perasaan berkecamuk di dalam hati Ibrahim alaihissalam dan istrinya. Kebekuan hati Ibrahim alaihissalam mencair dan ketakutannya pun memudar. Hatinya dipenuhi rasa bahagia bercampur aneh. Istrinya yang sudah tua itu masih berdiri, tubuhnya gemetaran. Perkataan malaikat tadi telah menggetarkan jiwanya dengan getaran yang dahsyat. Sarah sudah menjadi nenek yang tua, renta. Begitu juga dengan Ibrahim alaihissalam. Mungkinkah mereka berdua masih bisa memiliki keturunan? Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Pada saat suasana hati Ibrahim alaihissalam dipenuhi pertanyaan dan rasa bahagia, لأبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. dia, Ibrahim, berkata, "Benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu, dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?" Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 54. Apakah Ibrahim ingin mendengar kabar gembira itu untuk yang kedua kali? Apakah beliau ingin menenangkan hatinya dengan mendengarkan untuk yang kedua kali anugerah Allah yang diberikan kepadanya? Apakah perasaan yang beliau rasakan adalah perasaan manusiawi, yaitu menghendaki kepastian? Jiwanya digoncang rasa bahagia untuk kedua kali. Maka malaikat meyakinkannya bahwa kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan kabar kebenaran kepadanya, sebagaimana termaktub dalam
Al-Quran. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 55 sampai 56. Malaikat tidak memahami perasaan manusia. Mereka melarang Ibrahim alaihissalam supaya tidak berputus asa. Kemudian Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa beliau bukan berputus asa, melainkan sangat bahagia. Sedangkan reaksi istri Ibrahim alaihissalam, Sarah, ketika mendengar kabar gembira ini adalah sangat terkejut. Untuk kedua kalinya, dia ikut dalam pembicaraan. Antara bingung dan bahagia, dia bertanya, apakah aku akan melahirkan seorang anak? Sedangkan aku sudah tua renta, dan suamiku juga sudah menjadi kakek-kakek. Sungguh itu sesuatu yang sangat mengejutkan. أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha Terpuji, Maha Pengasih. Al-Quran Surat Hud ayat 73. Rasa bahagia yang dirasakan Ibrahim alaihissalam dan istrinya bukanlah kebahagiaan yang biasa-biasa saja. Ibrahim alaihissalam selama ini hanya memiliki seorang anak sematawayang, yaitu Ismail. Namun, beliau meninggalkan putranya itu di tempat nun jauh di sana, di Jazirah Arab. Sedangkan Sarah, istrinya, yang sudah bertahun-tahun hidup bersamanya, belum juga memberikan keturunan. Sarah lah yang menikahkan dirinya dengan pembantu perempuannya yang bernama Hajar. Dari Hajar lahir Ismail, sementara Sarah sendiri belum juga memiliki seorang anak. Kerinduan Sarah untuk memiliki anak sangat besar. Kerinduan itu tidak pernah padam meski masa terus berlalu. Tatkala usianya sudah memasuki masa tua, impiannya pun merapuh dan akhirnya musnah. Dia berkata, ini sudah menjadi kehendak Allah yang Maha Kuasa. Demikianlah kehendak Allah terhadap Sarah. Begitulah keinginan Allah terhadap istri Ibrahim. Lalu pada saat umurnya sudah senja, dia dipertemukan dengan sebuah kebahagiaan. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Malaikat berkata, seorang anak laki-laki yang saleh. Tidak hanya itu, malaikat memberikan kabar gembira bahwa anaknya akan memiliki seorang anak, dan dia akan melihat kelahirannya
serta menyaksikan kehidupannya. Sarah bersabar menunggu seorang janin yang ada di dalam rahimnya sejak lama. Kemudian dia putus asa dan akhirnya lupa. Kemudian datang balasan Allah kepada dengan tiba-tiba dalam satu waktu. Air mata menetes dari kedua pelupuk matanya. Dia masih saja berdiri terpaku. Jiwanya diguncang rasa bahagia yang tiada tara. Hingga dia menangis dalam kebisuan. Tak tahu apa yang harus dia lakukan di hadapan tamu-tamu asingnya. Sedangkan Ibrahim alaihissalam diliputi kebingungan. Jiwanya diselimuti perasaan cinta dan dekat kepada Allah. Beliau kembali merasa mendapatkan anugerah yang sangat besar, sampai tidak tahu bagaimana harus mengungkapkan rasa syukurnya ini. Ibrahim pun bersujud kepada Allah. Putranya Ismail berada di tempat yang jauh. Beliau jauh darinya. Beliau tidak bisa melihatnya. Ismail berada di sana karena perintah Allah. Dulu Allah memerintahkan beliau untuk membawa Ismail bersama ibunya dan meninggalkan mereka berdua di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan dan air. Demikianlah kisahnya tanpa ada tafsir ataupun penjelasan. Sesungguhnya Ibrahim alaihissalam sudah merasa lelah. Beliau hidup dan mengumandangkan ajaran Allah seorang diri. Sekarang Allah memberikan kebahagiaan setelah usianya tua renta. Akan lahir seorang anak bernama Ishak dari rahim Sarah. Dan setelah itu Ishak memiliki anak yang bernama Yakub. Rasa capek telah hilang. Kebahagiaan menyelimuti hati mereka berdua. Ibrahim alaihissalam bangkit dari sujudnya. Beliau menatap hidangan yang masih tertata di meja, tetapi tidak bisa meneruskan santapnya karena terlalu bahagia. Maka beliau menyuruh pembantunya untuk menyingkirkan makanan yang ada, kemudian beralih kepada tamu-tamunya. Ketakutan yang beliau rasakan telah hilang. Kebingungan yang beliau rasakan telah sirna. Dan kepanikan yang beliau rasakan telah lenyap. Hatinya kembali tenang dengan kabar gembira yang diberitakan kepadanya. Ibrahim alaihissalam ingat kembali perkataan para malaikat di hadapannya ini, bahwa mereka diutus untuk kaum Lut. Lut alaihissalam adalah kemenakan Ibrahim yang menyertainya meninggalkan tanah kelahirannya dahulu. Ibrahim alaihissalam sangat sayang kepada Lut. Beliau memahami makna diutusnya malaikat kepada Lut dan kaumnya. Kedatangan malaikat kepada mereka akan menimpakan siksa yang teramat dahsyat. Tabiat Ibrahim alaihissalam adalah pengasih dan penyayang. Beliau tidak tega membayangkan kehancuran menimpa suatu kaum. Mungkin saja kaum Lut akan kembali ke jalan yang benar, mau beriman kepada Allah dan bersedia menerima ajaran nabinya. Barangkali hal ini bisa terjadi. Maka Ibrahim alaihissalam mulai mendebat para malaikat dalam masalah kaum Lut. Beliau berbicara kepada mereka tentang kemungkinan kaum Lut kembali kepada jalan yang benar. Kemudian para malaikat menjelaskan bahwa mereka adalah kaum yang zalim lagi ingkar. Dan tugas para malaikat itu adalah mengirimkan siksaan Allah kepada orang-orang yang berbuat kelewat batas. Setelah malaikat menutup pembicaraan, Ibrahim alaihissalam kembali bertanya, "Apakah kalian akan menghancurkan desa yang di dalamnya ada 300 orang yang beriman?" Malaikat menjawab, "Tidak sebanyak itu." Ibrahim alaihissalam mengurangi jumlah mukmin dan bertanya lagi,
Apakah kalian akan menghancurkan seluruh isi desa padahal di dalamnya ada beberapa orang mukmin? Malaikat menjawab, kami lebih tahu tentang orang yang ada di desa itu. Kemudian malaikat menjelaskan bahwa perintah sudah diturunkan dan sudah menjadi kehendak Allah untuk menghancurkan kaum Lut. Malaikat memahamkan kepada Ibrahim alaihissalam agar beliau tidak membahas hal itu, supaya anugerah dan rahmat Allah selalu dilimpahkan kepadanya. Telah datang perintah Tuhannya, dan Allah telah menetapkan hukuman atasnya, azab yang tidak dapat ditolak. Permohonan Ibrahim alaihissalam tidak akan bisa menangguhkan hukuman atas kaum Lut. Itulah dia Ibrahim alaihissalam, orang yang sangat lembut dan penuh kasih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَى أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Dan para utusan kami, para malaikat, telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, selamat. Ibrahim menjawab, selamat atas kamu. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Mereka, para malaikat berkata, jangan takut, sesungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Istrinya berdiri lalu tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yakub.
Dia istrinya berkata, "Sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan anak? Padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib." Mereka para malaikat berkata, "Mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih." Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jauh dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. "Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang, dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak." Al-Quran Surat Hud ayat 69 sampai 76. Kata-kata yang diucapkan malaikat adalah isyarat untuk mengakhiri perdebatan. Ibrahim pun terdiam, dan misteri atas peristiwa itu telah terbuka. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam episode terakhir. Semoga kisah ini semakin menambah keislaman dan keimanan kita semua. Sampai jumpa di kisah Nabi-Nabi Allah selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.